Tuhan ya. Kita ada sebagaimana kita ada pagi ini adalah kemurahan Tuhan, dan Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberi kita kesehatan. Inilah karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih buat segala kebaikan-kebaikan yang besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami, besar kasih-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Ku ada sebagaimana Ku ada. Semua
semakin bertambah besar Tuhan, yang ku rasakan semakin hari besar anugerah-Mu. Amin Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Bapak. terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Ya Tuhan Allah, untuk segala aktivitas kami Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami Bapak, memuji dan membesarkan nama Kami. Dan Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk umat-umat-Mu yang sedang berjalanan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau hantarkan mereka, bahkan mereka di tempat ini Tuhan, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Tuhan, kita akan bersuka cita karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan bukan hanya sekedar dipilih, dipilih saja tidak, tetapi dipilih Tuhan, kita diberkati, dilimpahi dengan kasih-Nya, diberi kekuatan saudaraku dengan kemurahan yang luar biasa. Mari pagi hari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala suku bangsa menjadi anak-anak kesayangannya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Pilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi rumah-Nya. Kita dipilih dari kutusan-Nya.
untuk memberikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya sudah makin berdiri, ayo kita ucapkan Yesus, aku dipilih loh oleh Tuhan. Yang memilih kita itu adalah Yesus. Ketika suami saya memutuskan memilih saya menjadi istrinya, maka dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan saya. Itu suami yang baik. Tapi kalau tidak baik, dia akan meninggalkan saya. Demikian juga menerima segala kekurangan, kelemahan saya, dan saya wajib menjaga nama baiknya. Saya dipilih dari sekian bangsa menjadi anak Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan sukacita. Engkau adalah pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo kita nyanyikan pujian dengan sukacita. Aku pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu berikan kemuliaan, pujian, hormat, syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Mari bersuka cita bagi aku mau bersyukur karena aku dipilih Tuhan menjadi anak-Nya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Kami mau bersorak
Tuhan. Amin. Jadi tidak ada kata aku gak bisa, aku wis kayak gini sifatku, aku wis seperti ini, kayak lahir kayak gini, aku gak bisa berubah. Itu tidak ada alasan. Mengapa? Karena Dia memberikan kuasanya, kekuatannya kepada kita untuk hidup hari demi hari, berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Dia mengasihi kita, memberikan kita kasih-Nya, memberikan kita kuasanya, bahkan darahnya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah lagi anak-anak Tuhan katakan aku kayak gini gak bisa berubah. Tidak ada alasan, karena Dia memilih engkau untuk dikuduskan, dibenarkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, engkau Bapa yang memilihku menjadi Allahmu, menjadi anakmu, diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan baik bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus sangat mengasihi kita. Sebagai bukti kasih-Nya adalah pengorbanan di kayu salib. Bapa yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru. Amin. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku hauskan aman akan kesenangannya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagia dan Yesus sangat mengasihi kita. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan. Tuhan baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Hatiku hauskan aman akan kesenangannya.
dalam kami, agar kami senantiasa mengalami perubahan di dalam hidup kami. Engkau sebagai nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan, menjadikan Engkau segalanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang kami dengar memperbaharui kami, mengubahkan kami menjadi Tuhan, menjadi semakin dewasa di dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya, saudaraku. Tidak terasa kita ada di bulan yang terakhir ber itu dingin. Bukan begitu saudara ya. Nanti kalau sudah begitu, nanti kita sedang harus persiapan untuk masuk di dalam rencana Natal ya. Janji iman lagi. Puji Tuhan saudara ya. Puji Tuhan sebagaimana ada janji iman. Puji Tuhan saudara dengan seluruh Tuhan Yesus. Kita buka di dalam Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53. Kalau saudara-saudara bisa bagi berdiri, Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai ayat 3. Yesaya 53 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh sengsara dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Puji Tuhan, silakan tutup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca nas ini di dalam Yesaya 53 ayat 2 dan 3, ini berbicara tentang nubuatan dari Yesus Kristus. Ya, nubuatan dari Yesus Kristus dikatakan sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia tahu bahwa kalau dia datang ke dunia ini, maka dia akan mengalami luka yang amat sangat dahsyat, baik secara fisik maupun secara jiwa. Dia tahu bahwa dia akan dihina, dia tahu bahwa dia akan dibenci, dia tahu bahwa dia tidak diperhitungkan. Padahal pada waktu Yesus ada di surga, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kedudukannya begitu tinggi, begitu luar biasa. Malaikat surga tunduk sepenuhnya di dalam kekuasaan. Tapi Bapa menentukan dia untuk datang menjadi sama seperti manusia. Dan sebagai sama seperti manusia, dia sudah melihat bahwa aku akan mengalami penghinaan, aku akan mengalami aniaya, aku tidak digubris orang, penghormatan terhadap aku tidak ada lagi. Yesus tahu kalau dia datang ke dunia, pasti dia akan mengalami hal yang demikian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia.
dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesesaran dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia nggak masuk hitungan. Saudara, dia datang berani menyongsong luka itu. Dia datang berani untuk menyongsong luka, baik luka secara jasmani karena aniaya, karena siksaan yang diterima pada waktu dia disalibkan, waktu terlebih juga luka secara jiwa, emosi, dia dihina, dia dihindari orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, artinya apa? Dia bisa merasakan luka hatimu, dia bisa merasakan sakitnya jasmani ini, sakitnya tubuh ini ketika didera oleh cambukan. Oleh sebab itu Allah Bapa mengutusnya supaya dia bisa turut merasakan apa yang kita rasakan sebagai seorang manusia. Terlebih lagi saudara, luka baginya. Seringkali kita di dalam kehidupan kita juga mengalami luka secara batinnya. Ada luka hati oleh karena orang-orang yang ada di sekitar kita. Penderitaan dan kesukaran adalah sesuatu yang lazim kita alami. Ada kesulitan hidup yang terjadi, gangguan dan luka-luka, goncangan terhadap harkat kita, goncangan terhadap harga diri kita, oleh karena kehidupan sosial kita, oleh karena hubungan sosial kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dilukai adalah hal yang sulit kita terima, bukan? Ya, karena kita tidak mau dilukai, karena kita tidak mau tidak dihormati, karena kita tidak mau dihina oleh orang lain, tidak mau menerima ketidakadilan dari orang lain. Seringkali kita mengalami luka hati yang luar biasa. Banyak kali orang yang melukai kita pun terkadang dia terhadap mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah melakukan tindakan tersebut atau perkataannya melukai kita. Terus gak sadar. Terkadang kita pun juga tidak sadar sudah melukai orang lain melalui tindakan kita, melalui perkataan kita. Mungkin kita sudah berusaha untuk berkata-kata dengan baik, tetapi itu mungkin secara tidak sengaja melukai orang lain, atau orang lain secara tidak sengaja tindakannya melukai kita, perkataannya memulai melukai kita. Hal ini, saudara mengingatkan bahwa di dalam kita memperlakukan orang lain juga, ya, secara tidak sengaja, tidak sadar, tidak berencana, kita pun melukai orang itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat kita memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang, kita merasa kita berhak penuh untuk menggunakan kebebasan itu. Pada saat itu, kebebasan yang dicemari dengan dosa akan menghasilkan suatu kepuasan. Kebebasan yang dicemari dengan dosa yang melewati batas akan melanggar, akan menghasilkan pelanggaran. Kita memang diciptakan sebagai manusia hidup yang bebas, tetapi kebebasan kita, hak asasi kita dibatasi oleh hak asasi oleh orang lain. Jadi kita tidak bisa bertindak sebebas-bebasnya. Ingat, tindakan sebebas-bebasnya ya akan menjadikan satu pelanggaran, ya, akan menghasilkan suatu pelanggaran, akan menghasilkan suatu kepuasan. Kebebasan manusia yang terbatas
dikejutkan hari-hari ini selama hampir 2 bulan ini bukan. Rasanya bebas nembak orang dor gitu, tapi itu kebebasan yang kebablasan menghasilkan kepuasan. Akhirnya diterimalah sebelum hukum pengadilan dijatuhkan. Mereka yang termasuk di dalam kelompok itu, mereka sudah dihukum secara moral. Betul ya? Medsos mencaci maki mereka luar biasa. Itu karena kebebasan yang terlalu bebas, karena terlalu bebas. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita buka di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, luka hati, kalau kita nggak mau dilukai, jangan melukai orang lain. Hati-hatilah dengan terhadap perkataan kita, tindakan kita. Lukas 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari pagi hari ini kita akan berbicara tentang etika pasif dan etika aktif. Nah, Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini Yesus berbicara tentang etika aktif, etika yang melakukan, yang bertindak. Artinya apa? Kalau kamu menghendaki supaya orang itu mengasihi kamu, maka kasihi orang itu. Kalau orang itu membenci kamu, kasihi orang itu. Supaya apa? Supaya orang itu berbuat kasih kepada engkau. Ini adalah sesuatu yang aktif. Sesuatu yang aktif, bukan yang pasif. Saya ngerti saudara ya? Kalau engkau tidak ingin dihina, maka jangan menghina. Kalau engkau tidak ingin dibuli, maka jangan dibuli. Jangan membuli. Kalau engkau ingin dihormati, hormatilah terlebih dahulu orang itu, orang-orang yang ada di sekitar kita, maka mereka juga akan memiliki respect yang sama, mengambil jabatan yang sama. Kita juga akan dihormati oleh mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ingin dihargai, maka hargai orang lain terlebih dahulu. Kalau perkataan kita tidak bisa menghargai orang lain, jangan harap orang-orang yang ada di sekitar kita juga menghargai kita. Kalau perkataan kita perkataan yang melukai hati orang lain, maka jangan harap orang lain juga tidak akan kata-katanya juga pasti akan seenaknya kepada kita, yang juga akan melukai hati kita. Matius 7 ayat 12 ini berbicara tentang sesuatu yang aktif, kebaikan yang aktif yang diperlihatkan, kebaikan yang aktif ditunjukkan dan dilakukan. Memerlukan tindakan kita terlebih dahulu. Ada seorang filsuf yang mengatakan demikian. Apa yang tidak kamu ingin orang melakukan terhadap kamu, jangan lakukan itu terhadap orang lain. Apa yang tidak kamu ingin orang melakukan terhadap kamu, jangan lakukan itu terhadap orang lain. Ini etika pasif. Jika nggak mau dihina, jangan menghina.
Jadi jika tidak mau dibenci, jangan benci orang lain. Jika tidak mau ditipu, jangan tipu orang lain. Jadi artinya jangan melakukan tindakan apapun kepada orang lain. Asifkan, kalau dia baik maka aku baik. Itu maksudnya. Jika orang berbuat jahat maka kita akan balas dengan kejahatan. Dan ini etika apa? Pasif. Sedemikian pasifnya kita sampai-sampai ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita mencurigainya. Punya motivasi apa orang itu berbuat baik? Gak pernah nyadar, gak pernah mendekat, tiba-tiba mendekat dan menyodorkan sesuatu yang mungkin mendatangkan kebaikan, sesuatu yang mungkin juga berguna bagi kita. Kita mulai mendatangnya saudara Indonesia. Memang ada yang berbuat demikian, saudara. Tetapi ada juga orang yang memang benar-benar tulus dan baik hati mengerjakan itu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita secara aktif mengasihi orang lain. Mari kita secara aktif membaiki orang lain. Ya, jadi kita dulu yang mau membaiki, mengasihi orang lain, ya, belajar untuk menghormati orang lain, menjunjung tinggi harkat orang lain, maka kita akan mengalami juga apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita sudah tabur, kita juga akan menuai itu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, nanti kan kalau kita lihat anak-anak, ya, anak kecil itu selalu menunggu untuk dicintai dan dikasihi, betul ya? Itu anak kecil. Kalau sudah beranjak dewasa, sudah menjadi beranjak dewasa, kemudian menikah, memiliki anak-anak, maka orang dewasa yang sudah menikah, orang dewasa sekalipun belum menikah, akan berinisiatif aktif untuk memberi dengan kasih sebelum ada yang meminta. Beda ya saudara, berarti ya. Bedanya anak-anak secara jasmani dan anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak menunggu untuk dikasihi dan diberi, dicintai dan dikasih. Tetapi orang yang dewasa itu membagi kasih, membagi cintanya, membagi perhatiannya. Anakku perlu opposite. Sebelum anak itu minta, maka orang tua sudah berusaha untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh anak itu. Ya, apa yang diperlukan oleh anak itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada orang yang bersikap tidak baik kepada kita membencinya, itu menunjukkan bahwa kita anak-anak secara rohani. Kalau ada orang yang bersikap tidak baik dan kepada kita dan kita membencinya, itu juga menunjukkan bahwa kita adalah keturunan Adam. Coba keturunan Adam, ya memang tidak semua keturunan Adam demikian, tetapi Kain kita lihat bagaimana membalas dengan kejahatan, membunuh adiknya. Tetapi jika kita berinisiatif baik kepada orang yang bersikap baik ataupun buruk kepada kita, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu selalu berinisiatif untuk bersikap baik kepada orang-orang yang bersikap buruk kepada kita. Lakukan itu Pak, kita berikan. Oh Bapa yang mengasihi, oh Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untuk ku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Artinya apa? Hati yang baru
diberikan kepada kita untuk melihat rencana Tuhan yang indah. Supaya apa? Pada waktu kita mengalami luka hati, itu pun juga Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara kita merespon luka hati. Ya, merespon luka hati dalam berhubungan dengan orang lain. Terkadang terjadi kita dilukai secara tidak sengaja. Jika itu terjadi, maka biarlah itu menjadi sarana ujian bagi kita untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani. Menghadapi apapun dalam hidup kita, bersikaplah proaktif dalam kasih. Jangan bersikap kekanak-kanakan dengan melakukan pembalasan yang lebih jahat lagi. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara proaktif kita kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita lihat seringkali terkadang kita tidak bisa menerima ketidakadilan terjadi di dalam kehidupan kita. Korintus mengatakan kalau hal itu terjadi, berarti kamu masih anak-anak rohani. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Satu Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sebetulnya ayat ini 1 Korintus 6 ini berbicara tentang orang-orang yang mencari keadilan di tengah kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi dalam satu jemaat terjadi permasalahan, ada pertikaian di antara jemaat yang ada. Dan salah satu orang bertikai itu mereka membawa ini kepada pengadilan, membawa kepada orang-orang yang di luar Kristus, di luar orang percaya untuk menyelesaikan perkaranya. Makanya Rasul Paulus berkata, mengapakah kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Kita akan berkata, aku itu kan hakku. Itu kan hakku untuk membela diri. Itu kan hakku untuk melakukan demikian. Kenapa aku harus dirugikan? Kenapa aku harus mengalami ketidakadilan itu? Ayat 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendapatkan kerugian. Dalam hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu sembilan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, bajing, orang pembunuh, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita mendapatkan ketidakadilan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiam diri. Jika kedewasaan rohani kita bertumbuh, maka kita akan dinyatakan seberapa aktifnya kita memperlakukan orang dengan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kalau kita menerima ketidakadilan, bukan berarti kita harus juga membalas kepada orang itu ketidakadilan yang sudah kita terima. Tidak demikian. Kedewasaan rohani itu
itu akan dinyatakan seberapa aktifnya kita memperlakukan orang yang berbuat tidak adil itu dengan membalas orang itu dengan kebaikan yang kita lakukan kepada dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk bisa menerima ketidakadilan, untuk bisa menerima ketidakadilan. Mungkin kita tidak dihormati, mungkin kita dihina, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Karena kalau kita membalas dengan mengasihi orang yang demikian, kita menaruh bara api. Itu ada ayatnya, saudara. Roma 12 ayat yang ke-20. Roma 12 ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Cara menghadapi orang-orang yang melukai kita adalah dengan membuat mereka menjadi menjadikan mereka menjadi salah tingkah. Kenapa? Karena kita memberi dia, membalas dia dengan kebaikan. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Orang Jawa ngomong kelejingan. Betul ya? Betul ya? Kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, maka orang itu akan kelejingan. Mau ketemu kita enggak enak, mau enggak enak, mau minta tolong pun akhirnya sungkan. Saya katakan kepada anak-anak saya, jangan sakiti orang lain, jangan berusaha untuk membuli orang lain. Sekalipun orang itu mungkin derajatnya lebih rendah, kemampuannya lebih rendah dari kalian. Kenapa? Suatu kali kalau kita butuh orang itu, kita jadi suka mau minta pertolongan. Betul ya, saudara? Saya katakan demikian. Jadi baiki semua orang, baik kita. Artinya hubungan hubungan yang baik kepada semua orang. Kalau orang itu berbuat jahat kepada engkau, baik balas dengan kasih, balas dengan kebaikan yang ada di dalam dirimu. Kalau mereka nggak rumongso, ya sudah, jangan, biarkan saja. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Pokoknya saya sudah bekerja, saya sudah berusaha untuk tetap berbaik hati kepada mereka yang sudah melakukan kejahatan dalam kehidupan saya, yang sudah melukai hati saya. Itu yang terjadi, itu yang kami ajarkan. Kenapa? Karena suatu saat saya butuh, lalu saat kamu butuh, hal sepele kamu butuh, katakanlah kamu gak suka untuk minta tolong. Bukan berarti kemudian kita mau menanamkan pamrih ya. Tidak, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari, kalau ada orang-orang yang melukai hati kita, mungkin melakukan ketidakadilan dalam kehidupan, berdiam dirilah dan serahkan kepada Tuhan. Luka hatimu bisa terobati kalau engkau serahkan kepada Tuhan. Mungkin ada luka hati hari-hari ini terjadi karena anak kita, karena orang-orang yang dekat kepada kita. Berdoa, Tuhan, ampuni aku. Mari kita lihat satu ayat yang terakhir, Matius pasal 6. Doa Bapa kami
sampai ayat yang ke-15. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Karena jikalau Engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Mungkin ada luka hati yang disebabkan oleh karena perbuatan seseorang. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, aku luka. Ingat, Dia yang melukai, Dia yang membeban hatimu. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya. Selidiki aku. Kita nyanyikan lagu ini. Kita masuk dalam doa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Sampai akhirnya Kau dapat Dia tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Engkau, Yesus. Amin. Kalau engkau mengasihi Yesus, maka Engkau akan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Engkau akan mengampuni orang-orang yang sudah melukai kita. Amin. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia tetap setia. Mari saudara berdiri, nyanyikan lagu ini. Selidiki aku, kita masuk dalam doa. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku.
aku sungguh mengasihi Engkau. Kalau kita mau benar-benar mengasihi Yesus, kita juga akan mengasihi orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melukai hati kita. Sebab itu datang kepada Tuhan, nyanyikan lagu ini. Tuhan selidiki aku. Kalau masih ada sakit pahit, kalau masih ada luka hati itu dan berniat untuk membalas luka itu, ampuni. Kita pun juga harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah, sehingga pengampunan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dia datang untuk mengalami penghinaan. Dia datang untuk merasakan luka hati itu, sehingga pada saat kau dilukai, kau bisa mengutarakan kepada Tuhan, Tuhan, aku luka. Dia merasakan luka itu dan dia mampu membantu luka itu. Malam pagi hari ini nyanyikan lagu ini, selidiki aku Tuhan, dan kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Lihat hati kami Tuhan, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Lihat hati kami, bagi ini Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Dan berilah hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan, jamah kami pada pagi hari ini. Biarlah kami membuka hati kami untuk jamahan-Mu, membuka hati kami untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kalau masih ada rasa sakit hati yang kami simpan, baik kepada keluarga, orang sekitar kami, atau siapapun juga, pada pagi hari ini Bapa, dengan anugerah dari Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kasih daripada Tuhan, kami lepaskan pengampunan kepada mereka. Tolong kami Roh Kudus, Engkau menaruh Roh-Mu dalam hati kami, memberikan kami hati yang baru ya Bapa, untuk dapat mengasihi mereka, terutama orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kami. Kami tetap mengambil sikap adalah mengasihi mereka, karena itu adalah firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan, karena kami tahu upah kami besar
Tuhan firman-Mu itu mengasihi semuanya. Terima kasih, dan pagi ini kami percaya hati kami dibaharui untuk siap menerima perjamuan kudus Tuhan, tubuh dan darah-Mu, di mana sebagai bukti cinta-Mu kepada kami Bapa, di mana sebagai bukti bahwa Engkau sudah terlebih dahulu mengalami sakit, mengalami penganiayaan, penderitaan, dan turut merasakan rasa sakit yang kami alami, dan bersama-sama dengan Yesus kami sanggup, kami canggung menanggung segala perkara. Ampuni kami Tuhan, kuduskan, sucikan kehidupan kami, layakkan pagi ini kami untuk terima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam perjamuan kudus kami. Haleluya. Kami yang melakukan ini Tuhan, kami boleh dipulihkan. Luka batin kami boleh dibeban oleh karena sehingga kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih, dan kami mendapat pengampunan itu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendapatkan berkat dari perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan. Kasih Allah sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sabar dalam hidupku, ku sertakan Tuhan. Kasih Allah, kasih Allah sungguhlah terbukti anaknya. Mari saudara berdiri. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah. Saudara bisa baca ayatnya, buka rotinya. Karena kasih bukan akunnya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Angkat roti. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di tangan kami Tuhan ada roti yang melambangkan tubuh-Mu yang benar.
Sebentar kami akan menikmati perjamuan-Mu ya Tuhan. Kau pulih, Kau layakkan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami mendapatkan berkat yang daripada-Mu melalui perjamuan-Mu yang kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan. Tubuh dan darah-Mu boleh kami nikmati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur yang ada dalam yang ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sesudah itu ia panggil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dengan pengampunan yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami semua. Luka hati kami sudah membeban Tuhan. Amin. Terima kasih dan kami mau mengasihi mereka semua ya Tuhan. Amin. Sama seperti Kau mengasihi semua orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tumbuhkanlah kasih-Mu semakin hari semakin luar biasa, dan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selasa tanggal 6 September ada ibadah doa jam 6 sore, ada penjemputan. Kemudian hari Kamis tanggal 8 September ibadah tengah minggu ditiadakan. Kemudian latihan musik juga ditiadakan. Nanti bisa rundingan sendiri kapan bisa latihan ya. Kemudian Jumat 9 September doa puasa juga ditiadakan. Sabtu 10 September ada ibadah pemuda jam 6 sore ya. Jadi saya katakan itu ibadah pemuda sekarang karena memang sudah banyak yang mudi ya, itu jam 6 sore. Kemudian ibadah lainnya yang minggu pagi 11 September WL-nya Bapak Kris, Inggrisnya Ibu Dini dan Saudari Fani, LCD-nya Saudari Orion jam 7. Orion masih ada kira-kira minggu depan? Saya nggak tahu, kalau ada ya tetap LCD ya Orion ya. Tuhan, sekolah minggu dan para remaja jam 9.30 nah, sekarang juga sudah dibagi lagi. Kalau 2 minggu yang lalu, 2 minggu atau 3 minggu berturut-turut kelas sekolah minggu dan para remaja dijadikan satu karena ada renovasi aula saudara ya. Sekarang dipisah lagi ya, gitu. Kemudian latihan musik jam 11 dan ibadah raya malam. BL-nya minggu depan itu Ibu Claudia, singkatnya Saudari Hana dan Ibu Esther, Felicia LCD ya, Tuhan. Kemudian ada lagi, ada ya. Ini saudara sehubungan dengan ditiadakannya ibadah tengah minggu dan ibadah doa puasa, kami berencana menjemput Hans yang akan tamat sekolah Alkitab Batu tanggal 8 ya. Tanggal 8, hari Kamis tanggal 8 itu ada jam 10 pagi itu ada jam 10 pagi itu ada ibadah penamatan sekolah Alkitab Batu angkatan ke-67 ya, angkatan ke-67. Nah, itu sampai selesai kira-kira jam 12, jam 1 gitu biasanya sudah selesai. Dan kami rencananya menginap, jadi kami berangkatnya hari Rabu sore ya, hari Rabu sore, dan kemudian kami menginap di Malang semalam. Kemudian Kamis paginya kami berangkat ke sekolah Alkitab Batu dan kami menginap semalam lagi di Batu, di kota Batu ya. Baru Jumat paginya kami pulang ya, baru Jumat paginya kami pulang dan mungkin Jumat sorenya baru kami nyampe atau mungkin Jumat malamnya kami nyampe. Nah, untuk jadi mungkin yang berangkat kami berempat ya. Kami berempat, kemudian mungkin kami berempat. Mungkin saudara-saudara akan bertanya, lah terus Opa sama siapa? Ibu Vivi, saudara Vivi. Ya, ada yang ngomongin saudara ya. Opa sama siapa? Sama ini. Iya, saudara Vivi adik saya akan nyampe ke Srono hari Selasa sore jam 4. Jadi besok Vivi akan flight dari Manado ke mana? Ke Surabaya. Besoknya Selasa paginya naik kereta api Mutiara Timur ke Banyuwangi. Jadi nyampe di sini Selasa pagi dan Selasa sore. Kemudian adik saya Stephen akan nyampe Kamis pagi di tempat ini. Jadi saya teleponin, balik pulang semua. Kita mau pergi apa? Liburan. Karena orang Manado orang mau pasiar. Gitu ya. Orang mau pasiar, ngana pulang. Ngoni pulang. Ngoni sekali aja. Ngoni itu sudah banyak ya. Ngoni pulang semua. Kita mau pasiar saat keluarga. Satu ya, jadi itu saudara sekali waktu biarlah mereka juga bisa ini apa ya, kan saya mereka belum merasakan, tapi supaya mereka juga bisa ikut merawat apa gitu sebagai kasihnya pada orang tua kami ya. Itu jadi kami Kamis Rebu sore berangkat, kemudian hari
Jumat malam kami akan nyampe gitu ya. Jadi Opa bagaimana, ada yang sudah, ada yang menjaga. Kalau saudara-saudara mau cuti dan menjaga Opa, monggo silakan ya, si Tuhan. Ada pemulaian. Oh iya, kemungkinan minggu pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Trivena Kristanti Sulaiman Sampel atau Sampel Sulaiman ya. Itu minggu pagi akan dilayani oleh Vivi, Ibu Pendeta Vivi. Minggu sorenya mungkin Ibu Gembala setempat. Bukan gimana, karena minggu sore Saudara Vivi diundang ke sekolah kita, ke Kalibaru, saudara ya, ke Kalibaru. Jadi minggu sore Vivi diundang ke Kalibaru. Itu jadi minggu pagi kemungkinan saudara Vivi. Ya Tuhan, saya kira tidak ada yang lain. Kemudian untuk tim PAW siap-siap untuk mengadakan rapat dan juga mengeluarkan rencana-rencana rapat untuk Natal ya. Mungkin setelah Hans datang supaya koordinasinya lebih enak kalau ada Hans. Saya kira tidak ada yang lain. Mari saya bagi berdiri. Kita berikan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita masuk dalam doa. Engkau memberkati aku tidak bisa menghadiri kebaktian Tuhan. Kau jamah mereka, jamah Ciing Tuhan, jamah Tantepik Tuhan, jamah Bajoko, jamah Macu, jamah Tantepik Tuhan, jamah Bahyoto, jamah Opa. Biarlah belas kasihan-Mu tetap berlaku bagi saudara-saudara kami, tetap memiliki pengharapan yang berlimpah di dalam Engkau, tetap memiliki iman yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Tubuh jasmani mereka boleh semakin berkurang-kurang, tetapi haleluya, manusia batinnya mereka boleh semakin diperbaharui dari sehari ke sehari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini juga kami serahkan perjalanan saudara Vivi Tuhan, penerbangan dari Manado ke Surabaya, dari Surabaya ke Banyuwangi melalui kereta api Tuhan. Dengan kereta api Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau melindungi,
menyertai Tuhan perjalanan dari Manado sampai ke Sulawesi dengan selamat sejahtera yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga rencana keberangkatan kami sekeluarga Tuhan ke Sekolah Alkitab Batu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong kami di dalam perjalanan, Engkau yang melindungi kami di dalam perjalanan Tuhan, sehingga kami boleh sampai kembali ke surga selamat sejahtera daripada-Mu. Juga perjalanan Stephen ke tempat ini juga ada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala taburan pujian penyembahan kami. Kami yang haleluya, kami yang menaburkan haleluya, kami yang memberikan persembahan kasih kami Tuhan, kami yang memberikan pujian kami yang membalikan milik Engkau Tuhan, kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus pada pagi hari ini. Kiranya Engkau boleh menerima semuanya Tuhan, dan kami boleh menuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.